semuanya, kembali lagi di video saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang IP address dan belajar tentang subnetting. Untuk IP address tersendiri ada IP versi 4 dan IP versi 6. Yang akan pertama kita bahas adalah IP versi 4 terlebih dahulu. IP versi 4 memiliki jumlah 32 bit. Dan IP versi 4 juga memiliki 4 update, yaitu x.x.x.x, di mana setiap x-nya ini diisi oleh angka. Untuk angkanya dari 0 sampai 255. Tidak bisa min 1, min 2, min 3, ataupun lebih dari 255 seperti 256, 257, 258, dan seterusnya. Di sini ada contoh IP address, yaitu 192.168.1.1.1. Sebenarnya teman-teman bisa bebas pilih angka berapapun asal dari 0 sampai 255. Cuma di sini kita akan menggunakan angka 192.168.1.1. Nah, penulisan IP address yang benar adalah menggunakan slice 24. Apa sih slice 24 itu? Slice 24 disebut dengan prefix atau total IP yang dipakai. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai, kita akan menggunakan cara subnetting. Nah, pada subnetting kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Untuk mencari total IP, ada cara yang sulit, yaitu dengan menggunakan cara bilangan biner. Namun kita akan menggunakan cara yang mudah saja, yaitu kita akan memasukkan 32 dikurangi prefix. 32 dari mana? 32 dari jumlah bit IP versi 4, yaitu 32 bit. Lalu dikurangi prefix. Kita akan menuliskan 32 dikurangi 24. Sama dengan 8. Habis itu kita akan menuliskan 2 pangkat 8. 2 pangkat ini sudah paten dari sananya. Tidak bisa diganti dengan angka apapun. Lalu 8 dari hasil pengurangan 32 dikurangi 24. Sehingga menghasilkan angka 256. Nah, untuk mencari subnet mask ini sama seperti mencari total IP atau prefix. Pada konfigurasi Cisco menggunakan subnet mask. Pada inbox menggunakan konfigurasi prefix. Yang terakhir pada Windows menggunakan subnet mask juga.
Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita ke rumusnya, yaitu 256 dikurangi hasil ini, 256. Sama dengan 0. Nah, untuk penulisannya seperti ini. 255.255.255.0. Jadi yang digantinya itu angka belakangnya, yang nolnya ini ya teman-teman. Untuk IP network ini adalah IP awal, yaitu 0. Dan untuk IP broadcast adalah IP terakhir, yaitu 255. Untuk IP range ini adalah setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Jadi bisa menuliskan seperti ini teman-teman. Setelah IP network yaitu 1 dan sebelum IP broadcast adalah 254. Nah, mengerti ya teman-teman sampai sini? Lalu ada soal selanjutnya. Kita kerjakan bareng-bareng saja. 172 di 172.168.5.1 slice 26. Nah, sama kita akan mencari total IP dan subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Total IP-nya langsung masukkan saja 32 dikurangi prefix, yaitu 32 kurangi prefixnya yaitu 26 sama dengan 6. Lalu kita masukkan 2 pangkat 6, yaitu hasilnya 64. Nah, untuk subnet masknya sama, yaitu 256 dikurangi 64. Sehingga menghasilkan angka 192. Lalu kita tuliskan 255.255.255.192. Untuk IP network-nya adalah 0, IP broadcast-nya yaitu 64 dikurangi 1, yaitu 63. Untuk IP range, setelah IP network 1 dan sebelum IP broadcast yaitu 62. Mengerti ya teman-teman sampai sini? Di sini ada soal lagi yaitu 10.10.10.50 slice 27. Sama, kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, IP range. Nah, total IP-nya 32 dikurangi prefix, yaitu prefixnya 27 sama dengan 5.
lalu menuliskan 2/5 yaitu 32. Nah, subnet massnya 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Lalu kita bisa menuliskan 254. Nah, untuk IP networknya 0, IP broadcast 31. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk soalnya slide 27 ini hanya bisa untuk 32 IP, sedangkan di sininya 50. Nah, jadi di sini ada yang namanya block subnetting, yaitu kita bisa blok pertama 0 sampai 32. Blok yang kedua yaitu 32 tambah 32 64, lalu 64 kurangi 1. Hasilnya IP broadcast yaitu 64 dikurangi 1, 63. Nah, di sini blok subnet yang kedua bisa untuk 50 ini. Nah, jika kita ingin mengganti jadi 70, kita akan menggunakan blok subnet yang ketiga, yaitu dengan cara 63 ditambah 1, 64, lalu 64 ditambah 32, yaitu 96. 96 dikurangi 1, yaitu 95. 95. Nah, jadi jika di sininya 50 menggunakan blok subnet yang kedua, jika di sininya 70 menggunakan blok subnet yang ketiga. Untuk IP range-nya kita menggunakan blok subnet yang terakhir, yaitu 63. Setelah 64 yaitu 65, dan sebelum IP broadcast yaitu 90. Nah, tadi kita sudah membahas tentang IP address dan subnetting. Pada kali ini kita akan bahas tentang IP public dan IP private. Apa sih IP publik itu? Jadi IP publik itu adalah IP yang bisa diakses di mana saja dan oleh siapa saja, seperti contoh facebook.com memiliki IP 10.10.10.10. Nah, ini bisa diakses di mana saja, di tempat kerja, di tempat main, di sekolah, di mall, di rumah, dan lain-lain. Atau contoh lain google.com memiliki IP 8.8.8.8. Ini juga bisa diakses di mana saja dan oleh siapa saja. Untuk IP private, sesuai namanya private, jadi cuma bisa diakses oleh satu device saja, seperti contoh IP-nya 192.168.10.1. Nah, ini hanya bisa diakses oleh satu device saja, atau hanya orang itu saja. Nah,
Segitu saja tentang IP publik atau IP private. Jadi, IP publik ini bisa diakses di mana saja dan oleh siapa saja. Kalau IP private cuman bisa satu device saja. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang konsep switch dan router. Untuk konsep switch tersendiri, yaitu menghubungkan device dalam satu blok. Contoh. Nah, di sini ada PC1 yang terhubung ke switch, PC3 yang terhubung ke switch, dan PC2. PC1 memiliki IP address 192.168.1 dan .1. PC3 192.168.1.3, PC2 192.168.1 dan .2. Lalu di sini kita tuliskan slice-nya 192.168.1.0 slice 27 sama dengan 32 IP yang bisa dipakai. Nah, dalam satu blok subnet yang sama, jadi bisa saling berkomunikasi antar PC. Untuk router, konsep router yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Contohnya, seperti saja. Nah, dari switch ada yang terhubung kabel terhubung ke router. Dari router terhubung lagi ke PC4. PC4 dengan IP 192.168.1.70. Nah, konsep router ini walaupun PC4 dengan PC2 berbeda blok subnet, tetapi bisa saling bertukar data atau saling berkomunikasi karena adanya router. Nah, di sini kita langsung saja praktik switch. Misalkan di sini kita punya topologi
teman-teman bisa pilih end device, pilih PC, 2 PC saja cukup, lalu network device, switch, lalu pilih yang pertama saja. Lalu pilih kabel, hubungkan. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita akan konfigurasi IP-nya. Double klik. Lalu di sini ada menu desktop, pilih. Lalu ada IP configuration, klik. Untuk IP-nya kita pilih dari, kita lihat node. Nah, kita akan menggunakan IP yang di sini blok yang pertama. Yaitu 10.10.10.10. Subnet masknya 255 yang keduanya C2 dengan IP 10.10.10.11. Subnet masknya ganti jadi 255.255.224. Nah, langsung kita coba apakah isi ini sudah saling terhubung dengan cara masuk ke double klik, lalu desktop, command prompt. Nah, di sini teman-teman ketikkan di lalu IP address yang PC2 10.10.10.11. Nah, ini tuh tandanya berhasil memanggil PC2. Gimana kalau gagal? Nah, jika gagal mengpingnya berarti seperti ini. Kita ganti dulu IP PC2-nya menjadi 12. Kembali lagi ke sini. Nah, kita ping lagi. Ping 10.10.10.11. Enter. Nah, ini tuh gagal, gak bisa request timeout. Soalnya salah IP-nya. Nah, jadi ini tampilan berhasil dan ini tampilan gagal. Atau teman-teman juga bisa dengan cara mengklik pesan ini, klik, lalu arahkan ke PC 1 dan ke PC 2. Successful. Oke, di sini kita akan membuat ruangan keduanya. Kita geser saja. Nah, teman-teman pilih end device, lalu network device, lalu ke switch. Yang pertama, sampai sini, lalu ke end device, isi 1, 2, 3. Kita menggunakan 3 PC. Lalu sambungkan kabel. Nah, selesai. Lalu kita beri IP. Desktop, IP configuration. Nah,
Untuk IP-nya ini kita akan menggunakan blok subnet yang kedua, yaitu mulai dari 33. Jadi 10.10.10.33. Subnet masnya 255.255.24. Untuk PC 4, desktop, IP configuration 10.10.10.34. Subnet masnya 255.255.24. Untuk PC 5, desktop, IP configuration, nah, 10.10.10.35. Subnet masnya ganti 255.255.24. Nah, sudah diberi IP setiap isinya, lalu kita beri pesan dari PC 3 ke PC 4. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, sukses dari PC 4 ke PC 5, sukses juga dari PC 3 ke PC 5, sukses juga. Nah, segitu saja praktek switch kali ini. Kita akan melanjutkan ke praktik router. Nah, langsung saja kita praktek router. Teman-teman bisa masuk ke network device, lalu router. Dan di sini teman-teman bisa pilih router yang mana aja, tapi biasanya saya pilih yang paling kanan. Nah, lalu konekkan kabel dari switch ke router, dari router ke switch. Nah, yang FA ini adalah interface. Interface adalah interface mana aja yang terhubung ke switch. Nah, langsung saja kita konfigurasi karena berbeda blok subnet, jadi tidak bisa saling terhubung. Langsung teman-teman masuk ke router, config, lalu di sini ada fast ethernet. Nah, untuk ininya kita nyalakan atau kita klik, nanti langsung muncul checklist, lalu masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.1. Untuk subnet masnya 255.255.24. Nah, untuk fast ethernet 01, maaf, 10.10.10.1, nanti 255.255.224. Nah, kita nyalakan, lalu sama 10.10.10.33. Masukkan X. Nah, kita masukkan. Nah, di ini tuh namanya IP gateway. Jadi kita harus memasukkan IP gateway ini ke setiap PC. Untuk PC 1, desktop IP configuration. Nah, kita masukkan default gateway-nya. Jadi 10.10.10.1. PC 2, IP configuration, default gateway.
10.10.10.10.1. Nah, untuk PC 3, IP configuration. Nah, tiga-tiganya ini diganti sama 3.6 ya teman-teman. Lalu default gateway 10.10.10.33. PC 4 10.10.10.34. 33. PC 5 10.10.10.33. Nah, setelah dimasukkan IP gateway ke semua PC, lalu kita akan mencoba kirim pesan bersama blok subnet. PC 3 ke PC 4 successful. PC 4 ke PC 5 successful. Kita akan mencoba dari berbeda blok subnet. PC 2 ke PC 3 violet. Awal-awal emang suka violet, jadi terus coba. PC 2 ke PC 3 successful. Bisa dilihat ya teman-teman. Lalu PC 1 ke PC 4 violet. Kita coba lagi. PC 1 ke PC 4 successful. Segitu saja praktek router kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!